Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai model dari Project Based Learning dengan mata kuliah Pembelajaran Biologi dan Bumi Antariksa di SD. Dan dosen pengampu Bapak Dr. Suko Pratomo, MPD, dan Ibu Fitri Nuraini, MPD. Mind mapping dari materi yang akan dibahas mengenai model Project Based Learning ini. Yang pertama yaitu ada pengertian Project Based Learning. Kemudian selanjutnya ada langkah-langkah Project Based Learning. Selanjutnya yaitu ada karakteristik dari Project Based Learning dan termaksud adanya kelebihan dan juga kekurangan dari Project Based Learning. Dan yang terakhir adanya Project Based Learning dalam kajian materi terkait. Baik, perkenalkan nama saya Alvina Hasnanafila. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian Project Based Learning. Pembelajaran Project Based Learning atau PJBL merupakan metode belajar yang menggunakan kegiatan atau proyek sebagai media belajar peserta didik yang dapat dilakukan oleh guru dalam proses pembelajaran. Nah, Project Based Learning ini juga merupakan model pembelajaran yang berpusat kepada siswa karena di dalamnya siswa lebih aktif dalam melaksanakan pembelajaran, yaitu dalam pembuatan proyek yang menghasilkan suatu produk di dalamnya. Nah, melalui penerapan model pembelajaran Project Based Learning ini, peserta didik akan berlatih merencanakan lalu melakukan kegiatan sesuai dengan rencana dan melaporkan hasil kegiatan. Nah, penekanan pembelajaran pada model pembelajaran proyek ini terletak pada aktivitas peserta didik dalam menghasilkan suatu produk dengan menerapkan keterampilan, lalu ada menganalisis, membuat, dan mempresentasikan hasil produk berdasarkan pengalaman yang nyata. Nah, karena gaya belajar peserta didik itu berbeda-beda, maka dalam pembelajaran Project Based Learning ini memberikan kesempatan terhadap peserta didik untuk menggali materi pembelajaran dengan menggunakan berbagai cara. Contohnya, guru itu hanya memberikan topik materi pembelajaran apa, lalu siswa ini melaksanakan proyek dan menghasilkan suatu produk yang nantinya akan dipresentasikan gitu. Jadi siswa ini dibebaskan untuk mandiri dalam melaksanakan proyek tersebut. Nah, jadi pada intinya pembelajaran Project Based Learning ini melibatkan siswa satu sama lain secara berkelompok untuk saling berkolaboratif dalam melaksanakan proyek yang dapat menghasilkan suatu produk yang nantinya produk ini akan dipresentasikan oleh siswa itu sendiri. Menurut Stoller 2006, ada 3 jenis pembelajaran berbasis proyek, yaitu yang pertama ada proyek terstruktur, yaitu ditentukan dan diatur oleh guru dalam hal topik, bahan, metodologi, dan juga presentasi. Jadi semua ini diatur oleh guru gitu, sehingga terstruktur di dalam pembelajaran berbasis proyek ini. Yang kedua, ada proyek tidak terstruktur, yaitu didefinisikan terutama oleh siswa sendiri. Jadi, siswalah gitu yang menentukan baik dalam bahannya, kemudian metodologinya, presentasinya, seperti itu adalah siswa dibebaskan dalam melaksanakan proyek tersebut. Yang ketiga, ada proyek semi struktur yang didefinisikan, yang diatur sebagian oleh guru dan sebagian oleh siswa. Jadi 50-50 dalam melaksanakan proyeknya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim, saya Duma Putih Umama akan menjelaskan mengenai langkah-langkah model pembelajaran Project Based Learning. Model pembelajaran Project Based Learning yang dikembangkan oleh The George Lucas Educational Foundation dalam Wahyu 2017 halaman 57. Terdapat beberapa langkah. Yang pertama, start with the essential question. Nah, maksud dari poin pertama yaitu pembelajaran harus dimulai dengan pertanyaan esensial. Esensial sendiri dalam KBBI artinya mendasar. Jadi, tahap pertama guru harus memberikan pertanyaan mendasar agar terpancing rasa keingintahuan siswa terhadap materi yang akan dibahas. Pertanyaannya pun harus bersifat terbuka sehingga menghasilkan jawaban yang beragam. Yang kedua, design a plan for the project atau menyusun perencanaan proyek. Nah, sebelum melaksanakan
Model pembelajaran ini harus ada perencanaan yang dilakukan secara kolaborasi antara guru dan siswa, sehingga siswa memiliki rasa tanggung jawab terhadap proyek yang akan dilakukannya ini. Yang ketiga yaitu create a schedule atau menyusun jadwal. Nah, dalam menyusun jadwal harus disepakati antara guru dan siswa. Aktivitas pada tahap ini diantaranya pertama, membuat jadwal untuk menyelesaikan proyek. Yang kedua, mencantumkan waktu akhir penyelesaian. Yang ketiga, membawa siswa agar merencanakan cara baru. Yang keempat, yaitu membimbing siswa ketika cara yang mereka buat tidak berhubungan dengan proyek. Dan yang kelima, yaitu meminta siswa untuk membuat penjelasan atau alasan tentang pemilihan waktu tersebut. Yang keempat yaitu monitor the student and the progress of the project atau memantau siswa dan kemajuan proyek. Guru diharapkan memonitor aktivitas yang dilakukan siswa selama melakukan kegiatan pembelajaran ini. Contohnya, guru ikut serta dalam proses pembuatan proyek dan memberikan arahan kepada siswa. Yang kelima yaitu assess the outcome atau penilaian hasil. Nah, penilaian dilakukan untuk membantu guru dalam mengukur keterampilan siswa. Berperan juga dalam mengevaluasi kemajuan siswa dalam tingkat pemahaman siswa dan membantu guru dalam menyusun strategi pembelajaran berikutnya. Yang terakhir yaitu evaluate the experience atau evaluasi pengalaman. Guru dan siswa melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilakukannya hari ini. Contohnya, guru menanyakan apa saja yang sudah kita lakukan hari ini. Apakah kegiatan tersebut menyenangkan atau tidak? Dan apa yang dirasakan oleh siswa setelah melakukan pembelajaran. Perkenalkan, nama saya Elvira Rosalia, NIM 1800632. Di sini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik model Project Based Learning menurut Daryanto dan Raharjo tahun 2012 halaman 162 sebagai berikut. Yang pertama, peserta didik secara bertanggung jawab. Pada model Project Based Learning ini, peserta didik menjadi objek untuk berkolaboratif dalam mengelola informasi untuk memecahkan suatu masalah secara bertanggung jawab. Yang kedua, terdapat permasalahan yang diajukan pada peserta didik. Pada model Project Based Learning ini, guru menjadi fasilitator dalam pembelajaran, seperti halnya pada langkah pembelajaran bahwa di awal pembelajaran, guru harus start with the essential question, yang dimana guru harus melakukan sebuah pertanyaan mendasar untuk memancing permasalahan untuk diajukan kepada peserta didik. Yang ketiga, peserta didik mendesain proses atas permasalahan yang diajukan. Pada langkah model Project Based Learning yang kedua yaitu design a plan for the project, di mana guru dan siswa melaksanakan perencanaan berkolaborasi agar proses pembelajaran siswa mampu memiliki rasa tanggung jawab atau permasalahan yang diajukan. Yang keempat, peserta didik bertanggung jawab untuk mengelola informasi dalam memecahkan permasalahan. Dalam proses Project Based Learning ini, siswa diberikan tanggung jawab oleh guru untuk menyelesaikan permasalahan dengan kreativitas masing-masing terhadap diri siswa. Yang kelima, proses evaluasi dijalankan secara bertahap berdasarkan langkah-langkah pembelajaran yang telah dijelaskan pada poin create a schedule. Guru dan siswa telah melakukan sebuah mind mapping untuk menyusun tahapan sehingga evaluasi yang dilakukan pun akan secara bertahap. Yang keenam, peserta didik dapat menentukan refleksi. Karena model Project Based Learning ini siswa dilibatkan langsung dalam proses pembelajaran, maka peserta didik dapat menentukan refleksinya sendiri. Yang ketujuh, situasi pembelajaran sangat toleran baik pada kesalahan dan perubahan.
Karena model PJBL ini dilakukan secara berkelompok, maka peserta didik harus menerapkan sikap toleransi terhadap setiap kesalahan dan perubahan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Feni Febrianti dengan NIM 1806443. Di sini saya akan menjelaskan kelebihan dari model pembelajaran Project Based Learning. Yang pertama ini, meningkatkan motivasi siswa dalam mengikuti pembelajaran. Nah, pembelajaran Project Based Learning ini ditujukan agar peserta didik dapat memecahkan masalah. Nah, dengan mendorong kemampuan peserta didik untuk melakukan pemecahan masalah ini terhadap tugas yang diberikan, siswa pun akan termotivasi dalam penugasan tersebut dan menikmati proses pembelajarannya juga. Nah, terus yang kedua ini ada meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Nah, lingkungan pembelajaran berbasis proyek ini dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam memecahkan masalah. Nah, membuat siswa lebih aktif dan berhasil memecahkan problem-problem yang bersifat kompleks. Nah, tentunya guru sebagai fasilitator mengajukan permasalahan dan yang kemudian akan diselesaikan oleh peserta didik. Nah, sehingga peserta didik pun dapat menghasilkan produk dan latar belakang dari masalah tersebut. Nah, yang ketiga ada meningkatkan kemampuan peserta didik bekerja sama dengan orang lain. Nah, pentingnya kerja kelompok ini, kerja sama bersama dengan orang lain ini dalam pengerjaan proyek memerlukan siswa pun dapat mengembangkan dan mempraktekkan keterampilan komunikasi dengan teman-temannya. Nah, seperti kelompok kerja kooperatif, evaluasi siswa, pertukaran informasi online adalah itu termasuk dalam aspek-aspek kolaborasi dari sebuah proyek. Nah, terus selanjutnya ada melatih kemampuan siswa dalam berpikir kritis dalam memecahkan suatu masalah. Nah, dengan tujuan memecahkan masalah, maka tugas siswa di sini yaitu agar peserta didik dapat mengorganisasikan pengetahuan yang dimilikinya dan dapat berpikir kritis untuk memecahkan suatu masalah tersebut. Nah, terus kelebihan dari model pembelajaran Project Based Learning ini yang terakhir ada membuat suasana belajar menyenangkan gitu. Karena pembelajaran berbasis proyek ini diimplementasikan dengan cara memberikan tugas kepada siswa, yaitu pembelajaran dan praktik dalam mengorganisasikan proyek. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ruri. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kekurangan dari penggunaan model project-based learning ini. Yang pertama, yaitu memerlukan waktu dan juga biaya yang lebih banyak. Nah, waktu di sini yaitu waktu yang digunakan dalam mengumpulkan atau mempersiapkan bahan-bahan yang digunakan dalam model project-based learning ini. Dan juga waktu yang digunakan dalam melakukan atau mengaplikasikan dari model project-based learning ini. Nah, untuk biaya di sini yaitu terdapat pada poin kedua, karena dalam project-based learning ini menggunakan banyak alat yang harus dipersiapkan. Sehingga apabila dalam pengerjaan project-based learning ini membutuhkan alat yang lebih banyak, berarti biaya yang dikeluarkan pun akan lebih banyak. Yang terakhir, yang ketiga, yaitu setiap kelompok memiliki topik permasalahan yang berbeda, sehingga dikhawatirkan siswa tidak paham mengenai topik permasalahannya. Nah, di sini pada model project-based learning ini, siswa diberikan suatu permasalahan atau tantangan yang berbeda-beda setiap kelompoknya. Karena di sini siswa bekerja secara berkelompok, maka dikhawatirkan adanya kemungkinan siswa tidak aktif dan juga pasif dalam mengikuti kegiatan kelompok. Sedangkan pada karakteristik dari project-based learning ini, yang pertama yaitu terdapat tantangan yang diberikan oleh guru kepada siswa, dan juga kemudian peserta didik diminta untuk memecahkan dari tantangan atau permasalahan yang diberikan.
Namun kekurangannya setiap kelompok di sini memiliki topik permasalahan yang berbeda-beda, sehingga dikhawatirkan siswa tidak paham mengenai permasalahannya. Nah, apabila siswa di sini sulit dalam mengumpulkan informasi, maka akan sulit untuk siswa dalam memecahkan tantangan atau permasalahan yang diberikan oleh guru. Dan juga kekurangan dari project-based learning ini, dalam pelaksanaannya kelas menjadi tidak kondusif dan juga sulit untuk dikondisikan. Oleh karena itu, pada model project-based learning ini diperlukan peran guru yang baik dalam mengelola kelas atau harus memiliki keterampilan dalam mengelola kelas. Karena apabila guru tidak memiliki keterampilan dalam mengelola kelas, maka akan sulit dalam menerapkan model project-based learning ini. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Laidani dengan NIM 1800760. Di sini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah model project-based learning dalam pelajaran IPA, materi terkait tentang tumbuhan. Nah, yang pertama yaitu guru mengawali pembelajaran dengan pertanyaan esensial mengenai materi yang berkaitan dengan bagian-bagian tumbuhan. Kemudian, yang kedua, guru menjelaskan mengenai bagian-bagian tumbuhan. Contohnya seperti akar, batang, daun, dan sebagainya. Kemudian, setelah siswa mengetahui materi yang diberikan oleh guru, siswa diminta untuk menggambar bagian-bagian tumbuhan untuk meningkatkan kreativitasnya. Kemudian, siswa diminta untuk mengamati video tentang bagian-bagian tumbuhan. Berikutnya, guru dan siswa melakukan perencanaan bersama mengenai proyek yang akan dibuat, yaitu tentang scrapbook. Bagian-bagian tumbuhan seperti dengan cara berkelompok. Kemudian, guru membuat storyboard mengenai tahapan-tahapan apa saja yang dilakukan untuk menyelesaikan proyek pembuatan scrapbook bagian-bagian tumbuhan. Kemudian, selanjutnya yaitu guru memonitor siswa untuk mengarahkan bagaimana proyek yang akan dibuat agar sesuai dengan perencanaan. Kemudian, siswa menjelaskan kepada guru tentang tahapan-tahapan atau maksud dari langkah proyek yang mereka buat mengenai scrapbook tersebut. Dan yang terakhir, yaitu guru dan siswa melakukan refleksi atas pembelajaran yang telah mereka buat.